Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, silahkan duduk. Bagaimana? Apa sudah merasa nyaman dengan tempat duduknya? Sampun, Bu. Alhamdulillah jika sudah. Oh ya, ini dengan siapa ya? Syahnur Alia. Oke, biasanya dipanggil dengan nama? Alia. Oke, Ananda Alia. Ananda Alia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ananda Alia ini dari kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11? APHP. Oke. Sebelum kesini tadi ada kegiatan lain atau mata pelajaran lain? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke. Kalau boleh tahu di mana alamat Ananda Alia? Gawiran Madigondo RT 13 RW 5. Itu daerah mana ya? Takaran Magetan. Oh, Magetan ya. Iya. Oke. Biasanya kalau ke sekolah itu naik motor sendiri apa diantar orang tua? Bareng sama teman. Oh, bareng sama teman ya. Iya. Nggak naik motor sendiri? Enggak. Nggak berani atau bagaimana? Enggak punya kendaraan. Oh, alah gitu iya. Lalu apakah di sekolah Ananda juga mengikuti ekstrakurikuler? Iya. Ekstrakurikuler apa yang Ananda ikuti saat ini? KSR sama basket. Oke. Mengapa Ananda Alia memilih ekstrakurikuler tersebut? Ya, karena saya ingin belajar KSS itu saya ingin belajar nari dan basket itu saya ingin tinggi. Oh, ingin tinggi ya. Oke. Apakah Ananda Alia memiliki saudara? Ya, saya punya. Saya berlima bersaudara. Ananda Alia sendiri anak Dua. Oh, anak kedua. Bagaimana rasanya menjadi anak kedua? Ya, lumayan enak. Ada enaknya, ada tidaknya. Apa enaknya dan tidak enaknya? Enaknya itu jika minta apa sama ayah dibelikan, dan tidak enaknya itu kalau apa-apa suruh aku yang ngerjain. Oh, begitu. Iya. Biasanya suruh jagain adiknya ya. Iya. Iya. Oke. Lalu apakah Ananda Alia juga memiliki hobi? Ya, saya memiliki hobi Apa hobi Ananda Alia? berenang. Berenang. Mengapa Ananda Alia memilih menyukai berenang? Ya, suka saja mainan air. Oh, begitu. Tapi bisa berenang ya? Ya, bisa. Oke. Biasanya kalau berenang itu sama siapa saja? Kadang sama satu kelas, kadang sama teman rumah. Oke. Baik. Oke, baik. Sepertinya kedatangan Ananda Alia di sini ada yang ingin disampaikan kepada Ibu. Iya, Bu. Ada. Saya ingin menceritakan masalah saya dengan sahabat saya. Ya, baik. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Ananda Alia pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Belum pernah. Baru pertama kali. Oh ya, baru pertama ya. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Konselor di sini adalah Ibu dan konseling di sini adalah Ananda Alia, yang bertujuan untuk menemukan titik terang atau solusi dari permasalahan yang sedang Ananda Alia hadapi saat ini. Selain itu, di bimbingan dan konseling juga kita akan menerapkan azas.
azas-azas, yaitu diantaranya seperti azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan di sini Ananda Alia tidak usah merasa takut atau merasa cemas bahwa cerita Ananda Alia akan tersebar luas atau akan terbongkar di luar, karena ibu akan menjamin kerahasiaannya. Jadi nanti Ananda Alia tidak usah cerita malu-malu dan juga ragu-ragu. Lalu yang kedua ada azas keterbukaan. Nanti Ananda Alia bisa bercerita secara terbuka. Lalu yang ketiga juga ada azas kekinian. Azas kekinian di sini Ananda Alia bisa menceritakan masalah yang sedang Ananda Alia hadapi saat ini. Sampai di sini apakah Ananda Alia sudah paham dan mengerti? Sampun. Oke, baik. Karena Ananda Alia sudah paham dan mengerti, kita lanjut ke kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Ya. Oke, Ibu ingin bertanya, apakah setelah ini Ananda Alia ada mata pelajaran atau kegiatan lain? Ya, ada Apa? pelajaran seperti biasanya jurusan. Oke. Lalu kira-kira nanti Ananda Alia memerlukan berapa menit untuk proses konseling? Berapa lama? 20 menit. Oke, 20 menit ya. Ya. Karena sekarang di jam istirahat, jam setengah 10. Kalau kita ambil 20 menit berarti nanti kita selesai pada pukul 9:50 menit. Berarti nanti masih ada sisa waktu 10 menit untuk Ananda Alia mempersiapkan ke pelajaran atau kegiatan berikutnya. Sampai di sini apakah Ananda Alia sudah paham dan mengerti? Ya, sudah. Ya. Kalau begitu apakah Ananda Alia siap untuk menjalani proses konseling hari ini? Bismillah, siap. Siap ya. Oke, baik. Oke, kalau begitu Ananda Alia bisa memulai menceritakan apa yang Ananda Alia hadapi saat ini. Jadi gini, saya kan punya teman di kelas. Saya tuh bersahabatan dengan satu teman saya yang di kelas. Nah, saya tuh kemana-mana itu selalu sama dia, ke kantin sama dia, ke kantor sama dia, ya kemana-mana sama dia lah. Tapi tiba-tiba dia menjauh, entah kenapa saya juga nggak tahu. Nah, ternyata ada yang memprovokatori sahabat saya tersebut. Saya diam saja lah, ya nanti mudah-mudahan ada yang ngasih tahu saya kenapa kok teman saya yang nggak pernah sama saya itu memprovokatori sahabat saya tersebut. Ya gimana ya Bu, yang saya bingung itu kesalahan saya itu apa, kok tiba-tiba dia memprovokatori sahabat saya tersebut. Ya saya gimana ya, ya saya merasa kehilangan orang yang selama ini selalu ada buat saya, yang saya percaya, yang jengkel gitulah Bu istilahnya. Ya gimana ya, saya tuh nggak salah apa-apa, kok tiba-tiba teman saya yang tadi itu memprovokatori sahabat saya. Ya gimana lah, rasanya dijauhin teman yang selama ini sudah akrab banget. Terus saya cari teman lain, ke kelas lain untuk bercerita. Saya cerita ke temanku, terus temanku yang kelas lain tersebut bilang, iya kenapa ya Al, kok temanmu kayak gitu, padahal kamu tuh nggak salah apa-apa. Nah setelah itu, saya tuh bingung, dia masih diam. Ya saya cuma bilang ya nggak tahu lah, teman saya yang itu kan nggak pernah sama saya Bu. Lah tiba-tiba tuh memprovokasi sahabat saya. Sahabat saya tuh ya percaya aja lah, walaupun nggak ada buktinya. Ya yang saya bingungin itu.
Oke, baik. Berarti di sini Ananda Alia mempunyai masalah dengan sahabat Ananda Alia. Iya. Karena sahabat Ananda Alia di sini menjauhi Ananda Alia tiba-tiba. Iya. Oke, kalau begitu bisa dijelaskan mengapa sahabat Ananda Alia bisa menjauhi Ananda Alia secara tiba-tiba. Ya itu tadi, dia diprovokatori oleh teman saya yang nggak pernah dekat sama saya walaupun dia kenal, cuma mungkin ya tahu sifat aku yang biasa di kelas, tapi yang lebih dalamnya kan enggak. Ya itu. Oke, jadi sahabat Ananda Alia ini diprovokatori oleh orang lain. Oke. Oke, baik. Lalu kalau begitu bagaimana Ananda Alia bisa mengetahui kalau sahabat Ananda Alia tadi menjauhi Ananda Alia karena diprovokatori oleh orang lain? Saya tahunya teman saya memprovokatori sahabat saya itu dari teman saya yang lain, itu bilang, "Iya Al, aku pernah lihat Indri bercakap-cakapan sama Galuh. Ya itu kayak ingin misahin kamu sama sahabatmu." Ya gitu. Oke, baik. Lalu apakah Ananda Alia mengetahui mengapa Galuh dan Indri tadi ingin memisahkan Ananda Alia dengan sahabat Ananda? Ya saya nggak tahu, karena dari itu saya ingin mencari tahu. Terus teman saya yang lain itu yang tadi itu bilang, "Sepertinya dia nggak suka sama kamu Al, maka dari itu dia ingin pisahin kamu sama sahabatmu." Begitu. Oh, jadi teman Ananda Alia tadi yang bernama Indri dan Galuh tidak menyukai Ananda Alia. Iya. Bisa dijelaskan mengapa Ananda Alia bisa berpikir seperti itu, bahwa teman Ananda Alia tersebut tidak menyukai Ananda? Ya mungkin karena saya nggak pernah ngajak bicara, nggak pernah ngajak ke kantin atau belajar bersama. Ya mungkin karena itu. Karena kan saya orangnya gimana ya, kalau sudah akrab sama satu teman ya sudah, saya sama itu nggak pernah ganti-ganti. Mungkin karena itu dia iri sama saya, ingin berteman sama saya, tapi sayanya nggak ngajak. Oh, seperti itu. Oke, baik. Oke, kalau begitu kira-kira kapan permasalahan tersebut mulai Ananda Alia rasakan? 1 minggu yang lalu. Oke, 1 minggu yang lalu. Lalu dari permasalahan dengan sahabat Ananda Alia tadi, apakah juga berpengaruh dengan belajar atau nilai Ananda Alia? Tidak Bu, sebenarnya tidak berpengaruh kepada belajar saya. Tetapi jika saya ingin pergi ke kantin atau kemana, saya jadi nggak enak kalau saya mengajak dia kerja kelompok. Tertekan dan bingung karena kan dahulu saya selalu bersama sahabat saya, dan sekarang saya jadi sendiri saat belajar. Padahal kalau belajar bersama lebih mudah, karena kan bisa saling membantu dan bisa membagi ilmu, begitu Bu. Oh iya, baik. Berarti sebenarnya Ananda Alia ini bisa membedakan masalah pribadi dan masalah belajar ya? Iya Bu. Oke, baik. Apakah nilai Ananda Alia
juga menurun karena permasalahan dengan sahabat Ananda Alia tadi? Tidak juga Bu, nilai saya masih stabil. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Lalu kalau begitu, apa yang ingin Ananda lakukan? Jadi gini, saya ingin berbaikan dengan sahabat saya seperti dulu. Dan saya ingin menjelaskan kepada sahabat saya bahwa yang dikatakan oleh Indri dan Galuh itu tidaklah benar. Dan saya juga ingin menanyakan kepada Indri dan Galuh, mengapa mereka memprovokatori sahabat saya. Oke, baik. Selain itu, adakah hal lain yang Ananda Alia inginkan lagi? Iya Bu, saya ingin merubah sifat saya yang dulu. Sifat saya yang dulu yang tidak suka bergaul dengan orang lain, hanya satu orang. Oke, baik. Apakah dengan hal tersebut tadi sudah Ananda Alia sudah merasa cukup? Iya Bu, sudah cukup. Oke, kalau Ananda Alia sudah merasa cukup, apakah Ananda Alia sudah yakin dengan apa yang Ananda Alia inginkan tadi? Sebenarnya saya juga belum begitu yakin dengan pilihan saya. Apakah saya dapat merubah sikap saya? Karena dulunya saya juga trauma, saya pernah bergaul dengan teman-teman saya yang lain. Terus lama-kelamaan teman-teman saya jadi meninggalkan saya. Mungkin juga karena sikap saya yang kurang memperdulikan apa saran teman saya terhadap saya. Maka dari itu saya hanya berteman dengan beberapa orang saja. Oke, karena Ananda Alia belum merasa yakin, adakah hal lain yang ingin Ananda Alia lakukan? Saya akan lebih mempedulikan saran teman-teman saya terhadap saya, dan sebenarnya saya juga ingin berteman dengan semua orang. Mungkin karena sifat saya yang egois, teman-teman saya jadi meninggalkan saya. Juga saya akan mencoba bergaul dengan yang lain. Oke, baik. Dari hal tersebut, adakah hal lain yang ingin Ananda sampaikan lagi? Tidak ada Bu, saya akan berusaha mengubah sikap saya, dan juga saya akan menjelaskan baik-baik kepada Indri dan Galuh tentang masalah tersebut. Oke, baik. Kalau begitu berarti Ananda Alia sudah merasa yakin ya dengan keputusan yang tadi Ananda inginkan. Iya Bu, saya sudah yakin dengan keputusan saya tadi. Oke, baik. Kalau Ananda Alia sudah merasa yakin, apakah Ananda Alia bisa menjalankan hal tersebut? Insya Allah Bu, dan saya yakin apa yang baru saya sampaikan tadi saya jalankan, dan saya akan mencobanya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi teman yang lebih baik lagi, dan saya mencoba tidak mengecewakan teman-teman saya. Oke, baik. Jika Ananda Alia sudah merasa yakin dan bisa menjalankannya, Ibu harap kedepannya Ananda Alia bisa memperbaiki hal tersebut, dan Ananda Alia juga bisa menjadi pribadi lebih baik lagi, serta tidak bingung ataupun gelisah lagi dengan permasalahan tersebut. Sampai di sini apakah Ananda Alia sudah merasa sedikit terbantu? Iya Bu, saya sudah merasa
agak lega. Ya, baik. Kalau begitu, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini karena kan waktunya juga sudah habis, sudah 20 menit. Dan kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Iya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya sudah menyempatkan saya bercerita tentang masalah saya kepada Ibu. Ya sudah Bu, saya pamit dulu. Saya ingin melanjutkan pelajaran selanjutnya.